Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rino. Oke nih, kemarin kita udah bahas tema iOS yang full customisasi, terutama di bagian lock screen. Itu temanya keren banget. Dan kemarin juga kita udah bahas tema simple yang enak banget digunakan. Dan oke, kali ini kita akan bahas tema yang agak sedikit ekstrim, atau mungkin bisa dikatakan tema ini tembus hingga ke akar. Dan yang pasti kemungkinan besar tema di rekomendasi kali ini juga tembus hingga ke aplikasi yang pesan WhatsApp. So, jadi kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema tembus akar yang pertama. Dan karena tembus akar udah pasti nih, tembus juga hingga ke aplikasi ya pesan WhatsApp. Oh iya, di rekomendasi kali ini sengaja saya nggak ganti wallpapernya, biar kalian langsung tahu kalau ini temanya untuk wallpaper bawahnya itu seperti ini. Oke, tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menggunakan tema ini dengan judul DVRX Orochi. Ya, ini adalah salah satu karakter dari tokoh Naruto. Ukuran file dari tema ini yang besar ya 72,2 MB, sementara untuk desainer dari tema ini adalah Iana. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Sekilas untuk wallpapernya nih menurutku sih keren, walaupun emang nggak menggambarkan karakter dari Orochimaru. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan tanpa adanya perakiran cuaca. Tapi di sini untuk bentuk widgetnya ekstrim, dia keren ya, kayak huruf-huruf Jepang gitu. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk bentuk dan juga posisi dari icon packnya semuanya di sini udah dirubah. Dan saya sih nggak tahu ya ini untuk kerapatan pixel, maksudnya dari layarnya ini menggunakan yang berapa. Contrast center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oh ya, sayangnya direkomendasi kali tema kali ini temanya hanya compatible di mode gelap aja. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan di sini baru ada gambar Orochimaru. Ini keren, untuk nomornya dia keren ya. Di bagian bawah sini ada kayak ya semacam biasa ya tali-tali yang ada di pakaian Orochimaru gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian luarnya. Sementara untuk tampilan di bagian balon catnya, dia tampilannya akan jadi seperti ini, identik dengan warna ungu gitu. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini keren, untuk gestur animasinya ada 3 titik bola gitu. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tenang aja, tema ini udah ada perubahan kok di bagian navigasi barnya. Oke nih, untuk di bagian setelan pada tema ini yang pasti ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian setelan. Di bagian luarnya di sini ada gambar karakter dari Orochimaru yang jelas banget. Tentang telepon, logo dari Mi 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini untuk yang lainnya selain logonya semuanya udah dirubah. Dan biasanya kalau tema-tema sekarang ini nggak tembus di bagian ruang penyimpanan ya, jarang banget sekarang yang tembus hingga ke bagian ruang penyimpanan. Kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar untuk bentuknya. Sementara untuk warnanya dia dirubah menjadi warna merah gitu. Dan untuk recent app pada tema ini ada perubahan, baik untuk tombol clear yang ada di bagian bawah sini ataupun opsi jendela yang ada di bagian atas ini semuanya udah dirubah. Dan oke, untuk kalkulator biasanya banyak yang menanyakan dari kalian, kalkulator tembus apa enggak. Sayangnya untuk tema ini dia nggak tembus hingga ke bagian kalkulator, karena biasanya tema-tema yang tembus hingga ke bagian kalkulator itu hanya tema-tema iOS gitu. Dan yang pasti tema ini untuk di bagian sistem, di bagian setelan sini semuanya udah dirubah, termasuk untuk di bagian cubit di bagian tengah ini. Opsi di bagian pilihan sini semuanya udah dirubah. Oh ya nih, saya menggunakan susun layar 5x6. Dan untuk di bagian ukuran dari ikonnya biasanya ada yang menanyakan ukuran ikonnya berapa. Di sini saya menggunakan ukuran ikon 65%. Kalau 50% dia ada titik di bagian tengah sini, dan kita tambahkan sedikit kira-kira 15% lagi jadi 65% gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp-nya. Sayangnya seperti kebanyakan tema sekarang ini, kalau untuk aplikasi pesan WhatsApp-nya dia tembusannya di bagian luarnya aja. Sementara untuk bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, kita akan beralih ke bagian lock screen.
Di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Kalau saya sih nggak keberatan dengan wallpaper seperti ini lumayan keren untuk tampilan di bagian wallpapernya. Di bagian bawah sini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Untuk widgetnya dia keren ya, ada kayak semacam di dalam kotak ataupun bingkai ya, ala-ala yang kebanyakan ada di film-film Naruto yang ada di ikat kepala gitu. Sayangnya untuk di bagian lock screen tidak ada shortcut untuk ke pemutar musik, dan ini keren untuk tampilan di bagian loketnya ya, terkuncinya kita kan sentuh di bagian sini dan nggak berfungsi, tapi berfungsi ya. Ini saya ingin langsung ke bagian kamera gitu, jadi dia nggak membuka untuk di bagian layar. Untuk membuka layar seperti biasa kalian swipe ke bagian atas itu. Dan oke, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema tembus akar yang kedua. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema tembus akar yang kedua. Asli nih, kalau tema yang kedua ini temanya simple tapi keren banget. Apalagi nih buat kalian yang suka dengan fotografi ataupun era-era zaman dulu gitu. Ya, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Tempo Dulu. Di sini untuk judulnya dia ngalamin bug ya, jadi nggak kelihatan. Jadi untuk judulnya di bagian sini, Tempo Dulu. Nanti untuk semua judul dari ya rekomendasi tema kali ini saya tuliskan di kolom deskripsi biar kalian gampang untuk mencari temanya. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, 15,6 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Iyana dan maksudnya desainer dari tema ini Mr. Imam. Ini nama desainernya kelihatan ya, Mr. Imam 1992. Karena untuk di bagian sini dia ngalamin bug. Dia untuk nama dari sang desainernya nggak kelihatan. Dan tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di sini keren ya. Di bagian pojok kiri atas ini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Dan yang saya suka dari tema ini wallpapernya keren banget. Dan kalian bisa mengisi untuk kotak di bagian sini dengan full aplikasi. Jadi akan terlihat lebih keren gitu. Dan untuk aplikasinya semuanya ikonnya, maksudnya untuk tampilan dari ikonnya semuanya berubah. Control center pada tema ini juga ada perubahan, termasuk untuk indikator baterai dan juga barasnya. Oh ya nih, kemarin ada yang nanyain, Bang tolong cariin tema yang untuk di bagian navigasi, maksudnya untuk di bagian bar sinyalnya ataupun baterainya ada keren. Kalau menurutku ini udah keren ya. Di bagian atas ini ada wallpaper yang keren ya, gambar keceriaan anak-anak itu. Dan tema ini sama seperti tema yang pertama, dia hanya kompatibel di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke nih, untuk di bagian papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan. Wow, ini kayaknya anak-anak zaman sekarang ini nggak tahu yang permainan-permainan seperti ini era 90 ataupun era 80-an gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Asli, tema ini bikin adem banget dan bikin ingat kita ke masa lalu gitu. Dan ini ada tampilan untuk di bagian balon catnya, sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan untuk gesturannya pasti pada tema ini ada perubahan. Dan yang pastinya juga untuk navigasi bar pada tema ini udah ada perubahan juga. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan di sini juga keren. Dia adem banget kelihatannya. Cebong. Tentang telepon, logo dari Mi 14 di sini udah diganti anak 90-an gitu, dan logonya yang belum tembus hingga ke bagian dalam. Dan untuk di bagian luar sini semuanya berubah. Untuk presentasi dari storage sama ya, nggak ada perubahan pada tema ini. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan di bagian warnanya aja. Oh iya, untuk di bagian bentuknya dia agak sedikit langsing, walaupun untuk panjangnya dia masih menggunakan standar ya. Untuk recent app pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar untuk opsi jendela di bagian atas sini ya. Sementara untuk tombol kiri di sini udah ada perubahan. Sorry nih, ada suara motor lewat. Malum, untuk di sini yang biasa saya bikin untuk video itu dekat ke jalan gitu. Dan lagi kita akan lanjut untuk aplikasi pesan WhatsApp pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini identik dengan warna abu ataupun dominan dengan warna abu gitu. Tapi ya sama seperti tema-tema kebanyakan, untuk tema tembus hingga ke bagian aplikasi pesan WhatsApp dia hanya tembus di bagian luarnya aja. Tapi kalau saya pribadi sih itu nggak jadi masalah. Untuk di bagian balon catnya kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan wallpaper pilihan kalian. Pasti kalian udah pernah tahu lah cara menggunakan wallpaper di bagian aplikasi pesan WhatsApp untuk di bagian balon catnya. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini keren ya. Wallpapernya masih sama, tapi di bagian bawahnya ini polosnya lebar banget. Ada shortcut untuk pemutar musik, dan untuk pemutar musik ada full screen. Pertama kali kalian menggunakan format pemutar musik, dia ada kayak wallpaper gitu ya. Saya sendiri sih nggak tahu kalau memutar musik apakah ini wallpapernya berganti atau masih menggunakan wallpaper yang sama. Kita akan coba ya.
Oh, jadi dia untuk wallpapernya tertimpa ya. Dia tertimpa dengan wallpaper ataupun cover dari musiknya. Tapi kalau menurutku sih tema ini udah lumayan keren gitu ya. Dan itu tadi dua rekomendasi tema simple tapi tembus akar. Walaupun emang nggak keduanya itu tema simple, karena untuk tema yang pertama tadi temanya lumayan ekstrim, dia bernuansakan anime gitu. Coba tulis pendapat kalian. Kalau menurut kalian, kalian lebih suka tema yang pertama ataupun tema yang kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.